يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad ba'da subuh 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam membahas tema begitu indahnya surga, sangat ngerinya neraka. Begitu indahnya surga, sangat ngerinya neraka. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema begitu indahnya surga, sangat ngerinya neraka. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengembalikan kepada kita ruh-ruh kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan yang lebih indah dari semua itu, Allah memperkenankan bagi kita untuk mengingatnya. Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang orang yang tidur semalaman suntuk, yang tidak bangun untuk sholat subuh, kata beliau, "Dzaka rajulun bala syaitanun fi udhuni." Itu orang yang dikencingi syaitan di telinganya. Dikencingi syaitan di telinganya. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memperkenankan kita untuk datang ke rumah Allah ini. Kita tahu sholat berjamaah untuk waktu zuhur, waktu asar dan maghrib itu biasa. Tetapi untuk waktu isya dan waktu subuh itu sungguh sangat luar biasa. Sangat agung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqallu sholatil 'alal munafiqin. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itulah salatul isya wa salatul fajr. Salat isya dan salat subuh itu adalah salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, yaitu salat isya, kemudian yang kedua adalah salat fajr atau salat subuh. Ya. Lau ya'lamuna ma fihima la a'tahuma walau habau. Andai mereka itu tahu dengan fadilah, dengan keutamaan salat isya dan subuh berjamaah ini, pasti mereka akan datang. Pasti mereka akan datang walaupun melaksanakannya dalam kondisi merangkak-rangkak. Walaupun harus merangkak, mereka akan datang. Man sholal isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, di situ
mendapatkan pahala seperti sholat setengah malam. Barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid bersama imam, maka Allah berikan ganjaran pahalanya sama seperti sholat setengah malam. Padahal manusia tidak ada yang bisa, tidak ada yang sanggup, tidak ada yang mampu untuk melaksanakan sholat setengah malam. Ya. Sholat setengah malam itu artinya berarti berapa jam? Kalau dari maghrib sampai subuh itu 1 malam, setengahnya mungkin 3 jam 4 jam. Ada orang yang sanggup sholat 3 jam 4 jam? Rasanya tidak ada. Nah, itu ganjaran sholat isya berjamaah. Kemudian waman sholal fajr fil jamaah fa akan nama qamal laila kullah. Yang isya berjamaah, ya, tadi isyanya sudah sholat berjamaah, kemudian ditambah subuhnya sholat berjamaah, maka dia seperti sholat semalam suntuk, ya. Jadi semalam suntuk pahalanya. Bagi yang tadi malam sholat isya berjamaah di masjid, kemudian pagi ini sholat subuh berjamaah di masjid, maka pahalanya seperti sholat 1 malaman suntuk. Bayangin jemaah, fadilah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Maka seharusnya kita bersyukur yang bisa sholat subuh berjamaah ini banyak-banyak memuji Allah aja wajah. Kita dibangkitkan tadi dari hidup kita tentu atas karunia dan rahmat dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah, sesungguhnya orang yang tidak mengenal kemuliaan akhirat dan malas beribadah akan menganggap dunia ini sebagai negeri yang senantiasa ia tempati. Jadi dia selalu merasa kurang terhadap apa yang sudah dimilikinya. Jadi merasa kurang terus, tidak akan pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa cukup mengejar dunia sampai segala keinginannya terpenuhi. Keinginannya ingin ini, ingin itu, ingin satu kurang, ingin tambah lagi dan seterusnya. Padahal apa yang ia usahakan berupa harta, berupa anak dan yang lainnya, semua itu tidak akan pernah menimbulkan kepuasan pada dirinya. Bahkan mampu membawa kesengsaraan baginya. Seharusnya dia menyadari bahwa sebentar lagi kematian akan menghampirinya. Ya. Jadi para jamaah, kita hidup di dunia ini kan tidak lama. Jadi umur umat Nabi Muhammad adalah sekitar 60 sampai 70 tahun. Walaupun ada yang lebih dari itu hanya sedikit sekali. Adapun orang yang mendapat taufik, dia menyadari bahwa dunia dan segala keindahannya itu hanyalah tipuan belaka, sehingga dia tidak terperdaya, bahkan sebaliknya akan bergegas menuju ampunan Allah serta surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surga itu luasnya adalah seluas langit dan bumi. Bumi saja sudah luas, sangat luar biasa luas. Kemudian ditambah luasnya langit. Nah, kira-kira itulah luasnya, gambaran luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Yang dipersiapkan bagi siapa? Surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang seluas langit dan bumi. Di dalamnya terdapat berbagai kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, ataupun terbetik di hati seorang pun tidak pernah. Jadi saking nikmatnya surga itu tidak pernah terbayangkan oleh mata manusia, tidak pernah terbayangkan oleh pikiran manusia, tidak pernah terbayangkan oleh hati manusia. Saking nikmatnya, segala apapun yang ada di surga itu semuanya nikmat. Saking nikmatnya benar-benar di luar jangkauan, di luar pemikiran manusia. Kita tidak pernah terbayangkan surga seperti apa. Melihat
As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang artinya seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, ya, menyedapkan pandangan mata artinya nikmat dilihat itu, dipandang itu nikmat, sedap gitu. Sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Jadi tidak ada yang tahu surga itu, hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kenikmatan-kenikmatan surga itu semua tidak ada yang tahu kecuali Allah. Disembunyikan karena Allah yang berfirman. Allah berfirman di dalam surat As-Sajdah. Dan di antara kenikmatan di surga yang Allah dan Rasulnya telah perkenalkan kepada kita adalah ada beberapa. Nanti kita akan coba bahas satu persatu. Ada beberapa kenikmatan di surga yang Allah dan Rasulnya perkenalkan kepada kita. Kita dikenali, cuma kita tidak bisa melihat. Kenikmatan yang pertama yaitu adalah kenikmatan di surga. Yang pertama, merasakan nikmatnya sungai susu, arak dan madu. Jadi di surga itu ada namanya sungai yang alirannya itu terbuat dari susu yang mengalir, kemudian khamar, arak yang mengalir, tetapi tidak memadukan, dan kemudian madu. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Muhammad ayat 15. Jadi ini dalilnya, saya bacakan. Masalul jadatil lati uidal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharum min khamril lazatil lisyaribin wa anharum min asalim musafa wa lahum fiha min kulli samarati wa magfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun finnari wa suku ma'an hamiman faqata'a am'ahum. Yang artinya, apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dan dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Jadi di dalam surga itu ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamr atau arak gitu ya, yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Jadi di surga itu ada sungai yang terbuat dari apa? Susu, ada yang terbuat dari khamr, kemudian dari madu. Dan ini Allah sebutkan di dalam Quran surat Muhammad ayat 15. Nanti bisa dibaca. Kemudian kenikmatan surga yang kedua, mendapatkan istri yang masih belia dan berumur sebaya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Naba ayat 31 sampai dengan 33. Di dalam An-Naba disebutkan innalil muttaqina mafaza hadariqa wa a'naba wa gawahiba atrab. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dari buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Hadariqa wa a'naba wa gawahiba atraba. Jadi di dalam surat An-Naba disebutkan kenikmatan surga, penduduk di surga salah satunya adalah mendapatkan kebun-kebun yang dimana di sana ada buah-buahan, ada anggur dan buah-buah yang lainnya, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Sebaya itu artinya masih muda, bukan gadis yang sudah tua. Itu adalah kenikmatan yang kedua. Kemudian kita lanjutkan kenikmatan surga yang ketiga, yaitu adalah hidup kekal dengan nikmat lahir dan batin. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya siapa yang masuk surga
selalu merasa nikmat, tidak pernah susah, pakaiannya tidak pernah cacat, dan kepemudaannya tidak pernah sirna. Ya, walaupun di surga itu ada tingkatan-tingkatan, gitu ya. Di surga itu ada beberapa level, ada beberapa tingkatan yang mana setiap tingkatan, setiap level itu kenikmatannya berbeda. Bisa jadi kelak di akhirat anak dengan orang tuanya itu berbeda level tingkatan surganya, karena tergantung dari amalan masing-masing. Bisa jadi anak yang lebih tinggi tingkatan surganya, bisa jadi orang tuanya yang lebih tinggi tingkatan surganya, tergantung dari level ketaatan manusia itu. Jadi orang yang berada di level surga di bawahnya itu tidak bisa melihat atau naik ke level tingkatan surga di atas, karena mereka sudah di level manapun. Orang yang berada di surga di level manapun itu sudah merasakan puas segala kenikmatan surga, sudah merasakan puas, tidak ada yang merasa kurang. Tetapi orang yang berada di level surga di bawah itu tidak bisa naik atau melihat ke level surga yang di atasnya. Tetapi orang yang berada di level surga yang lebih tinggi, dia bisa turun melihat ke level yang di bawahnya. Nah, itulah salah satu karunia Allah. Sehingga setiap orang, setiap manusia yang ditempatkan di surga, mereka kekal dengan nikmat dan lahir batin. Ya. Sebagaimana barusan yang kita bahas tadi, yang disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian berikutnya, nikmat surga yang keempat adalah diberi umur muda. Kalau kita di dunia ini mungkin nanti umurnya bisa sampai tua, gitu ya. Mungkin ada yang dikasih umur hingga 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun dan seterusnya. Kalau di surga tidak ada. Semua di surga itu, penduduk surga itu semuanya umurnya muda. Ya. Dan ini disebutkan di dalam Sholihul Jami, sebagaimana Nabi SAW bersabda, yang artinya ahli surga itu berbadan indah tanpa bulu, ya. Badannya indah, nggak ada bulu-bulunya. Kemudian matanya indah, bercelak, matanya itu indah, bercelak, ada celaknya. Kemudian umurnya antara 30 atau 33 tahun. Jadi penduduk surga itu umurnya 30 atau 33 tahun. Semuanya seragam, sama umurnya. Tidak ada yang umur 5 tahun, tidak ada juga yang umur 80 tahun. Semuanya umurnya 33 tahun, 30 atau 33 tahun. Riwayatnya menyebutkan demikian dari Sholihul Jami. Jadi salah satu kenikmatan penduduk surga itu ya, semuanya muda. Sebagaimana kita kalau masih muda itu kan energik, sehat gitu ya. Tapi ketika kita sudah tua, mungkin kenikmatan sudah mulai Allah cabut gitu ya. Mungkin penglihatan sudah mulai berkurang, pendengaran sudah mulai berkurang, jalan juga mungkin sudah susah pakai tongkat dan seterusnya. Tapi kalau penduduk di surga semuanya diberi umur muda, dibangkitkan dalam keadaan muda, umurnya 30 atau 33 tahun. Kemudian yang kelima, kenikmatan surga adalah memandang wajah Allah yang mulia. Sebagaimana diriwayatkan dari Suhaib bahwa Nabi SAW bersabda, jika surga telah dimasuki oleh para penghuninya, ada yang menyeru, wahai penduduk surga, sesungguhnya Allah mempunyai suatu janji untuk kalian yang janji tersebut berada di sisi Allah. Di mana Dia menunaikannya? Mereka berkata, apakah itu? Bukankah Dia memberatkan timbangan-timbangan kami, memasukkan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Beliau melanjutkan, maka Allah menyingkapkan hijabnya. Allah menyingkapkan hijabnya, menyingkapkan tabirnya, sehingga mereka melihat wajah Allah. Mereka melihat wajah Allah. Jadi di surga nanti, mudah-mudahan kita bisa, Allah berikan rahmat, bisa melihat wajah Allah
bahas berikutnya adalah jalan menuju surga. Jika ada yang bertanya tentang amal dan jalan menuju surga, maka jawabannya telah Allah berikan secara jelas dalam wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya yang mulia. Ya. Di antaranya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Ayat 1 sampai dengan ayat 11 di dalam surat Al-Mu'minun, beberapa sifat-sifat penghuni surga. Semoga Allah menjadikan kita sebagai penghuninya. Beberapa dari ayat tersebut adalah yang pertama, qad aflahal mu'minun, beriman kepada Allah dan perkara-perkara yang wajib diimani dengan keimanan yang mewajibkan penerimaan, ketundukan dan kepatuhan. Kemudian yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un, khusyuk dalam sholatnya. Jadi kalau orang yang pengen masuk surga, khusyuk dalam sholatnya, yaitu hatinya hadir dan anggota tubuhnya tenang, tidak goyang kiri, goyang ke kanan, kemudian pikirannya, pandangannya itu khusyuk. Itu adalah salah satu cara untuk jalan menuju surga. Kemudian yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ya, menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Karena perkataan dan perbuatan yang sia-sia ini tidak mempunyai faedah, tidak punya kebaikan. Jadi sebaiknya kita hindari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Ngobrol mungkin yang tidak ada manfaatnya, ngobrol yang tidak ada faedahnya itu sebaiknya kita jauh. Kemudian yang keempat, walladzina hum li zakati fa'ilun, menunaikan zakat, yaitu bagian harta yang wajib dikeluarkan atau mensucikan jiwa mereka. Karena salah satu makna zakat adalah bersuci, ya, berupa perkataan dan perbuatan. Ini adalah cara atau jalan menuju surga. Ya. Kemudian yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun, ila ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, menjaga kemaluannya. Menjaga apa? Kemaluannya, kecuali terhadap istri dan budaknya. Salah satu cara untuk menuju surga, jalan menuju surga, yaitu menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri dan budaknya. Kemudian yang keenam, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, memelihara amanah yang dipercayakan. Jadi kalau kita dikasih amanah oleh orang lain atau mungkin oleh kerabat atau oleh keluarga atau oleh orang tua barangkali, itu kita pelihara amanah yang dipercayakan dan memenuhi janjinya baik kepada Allah, kepada sesama mukmin ataupun kepada makhluk lainnya. Ya, itu yang keenam. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, melaksanakan sholat pada waktunya. Melaksanakan sholat pada waktunya, sehingga ketika sudah mendengar azan, ketika sudah masuk waktu sholat, segerakan untuk menegakkan sholat, menunaikan sholat, karena ini adalah salah satu cara untuk masuk ke surga. Melaksanakan sholat pada waktunya sesuai dengan bentuknya yang sempurna, tadi khusyuk, kemudian menghadirkan niat, tidak bergerak, goyang dan yang lain sebagainya, memenuhi syaratnya, memenuhi rukun sholat dan kewajibannya. Ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Ini Quran Allah yang menyebutkan. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Ya, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 yang kita bacakan tadi. yakni akan mewarisi, mereka itulah yang akan mewarisi surga Firdaus. Alladzina yarisunal Firdaus. Surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dikatakan. Alladzina yarisunal Firdaus hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam.
Selain ayat di atas, Rasulullah SAW juga telah menjelaskan tentang jalan menuju surga, yaitu dengan menuntut ilmu syar'i, salah satunya dengan duduk di majelis ilmu seperti pagi hari ini kita lakukan. Menuntut ilmu syar'i itu adalah salah satu cara, salah satu jalan untuk menuju ke surganya Allah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, barang siapa yang menempuh atau dia berjalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan dalam menempuh jalan menuju ke surga. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian itu tadi pembahasan terkait dengan surga. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan terkait dengan dahsyatnya neraka. Ya, kebalikan dari berbagai kenikmatan di atas, sebagian makhluk malah menuju neraka yang teramat panas. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita tentang neraka dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya. Allah telah menggambarkan kepada kita tentang berbagai bentuk siksaan yang terdapat di dalamnya dengan gambaran yang mampu membuat hati dan jantung ini serasa terbelah-belah. Maka perhatikan baik-baik terhadap apa yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang berbagai bentuk azab atau siksaan di dalamnya. Di antara siksaan-siksaan bagi penduduk neraka adalah, kita bacakan sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa 56, innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadul azab innallaha kana azizan hakima. Kulit mereka diganti dengan yang baru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat kami, ya Allah sebutkan, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Jadi kulitnya diganti dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ini Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa. Jadi penduduk neraka itu kulitnya mereka dikelupas, kulitnya diganti dengan kulit yang baru, karena sesungguhnya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian yang kedua, azab di neraka yang kedua. Yang pertama tadi apa? Kulit mereka diganti dengan yang baru. Yang kedua adalah bara apinya membakar sampai ke hati. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Humazah ayat 6 dan ayat 7 yang sebagaimana sering dibacakan imam ketika sholat berjamaah. Narullahil muqaddah. Narullahil muqaddah. Yang artinya yaitu api yang disediakan Allah allati tattali'u 'alal afidah. Api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Membakar sampai ke hati. Allati tattali'u 'alal afidah. Ini sering dibacakan oleh Imam Al-Qahim Muqaddah. Allati tattali'u 'alal afidah. Artinya api yang disediakan oleh Allah itu dinyalakan membakar sampai ke hati. Hati kita terbakar oleh neraka, oleh api yang dinyalakan oleh Allah. Dan ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Humazah ayat 6 dan ayat 7. Kemudian azab yang berikutnya, azab bagi penduduk neraka yang ketiga adalah mereka diseret ke neraka di atas wajah mereka. Pernah kita bayangkan ya, kita diseret di atas wajah mereka.
Ini juga Allah sebutkan di dalam surat Al-Qamar ayat 48. Yauma yushabuna bin nari ala wujuhihim zuqu masa saqar. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka, muka atau wajah mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Yauma yushabuna bin nar. Ingatlah hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Ala wujuhihim suku masa saqar. Rasakanlah sentuhan api neraka. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, minuman mereka seperti besi yang mendidih. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Mungkin sebagian teman-teman jamaah hafal itu ayatnya. Wa qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yasbil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Ya. Dan jika mereka minta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih. Jadi air minum yang penduduk neraka itu disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Air minumnya seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka, yang menghanguskan wajah. Jadi gara-gara minuman saja kita minum di neraka seperti besi yang mendidih, itu sampai menghanguskan muka kita saja, menghanguskan wajah, saking panasnya. Besi minuman bisa menghanguskan wajah manusia. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ini Allah yang berfirman dalam surat Al-Kahf ayat berapa tadi? 20. Surat Al-Kahfi ayat 29. Wa iyastaghisu yughasu. Dan jika mereka meminta minum, naron ahata bihim suradiquha. Niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih. Bima ingkal mulyas bil wujuh. Itulah minuman yang paling buruk. Bi'syas syarab wa sa'at murtafaqa. Dan tempat istirahat yang paling jelek. Minuman yang paling buruk, tempat istirahat yang paling jelek. Selanjutnya azab yang kelima. Dalam neraka, tubuh mereka membesar. Itu punya orang yang terkena azab di neraka itu tubuhnya membesar. Ya, ini disebutkan di dalam dalilnya adalah di dalam hadis riwayat Muslim yang artinya sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya ya, ialah orang yang mengenakan dua sandal dari neraka, lalu mendidih otaknya karena sangat mencekam panas dua sandal itu tadi. Ya. Itu siksa yang paling ringan di neraka. Jadi sama halnya seperti kita memakai sandal karena saking panasnya sandal itu. Ya. Gara-gara sandal itu tadi kita pakai di neraka, otak kita sampai mendidih. Saking panasnya itu sisa yang paling ringan. Kita lanjut sebentar. Wahai saudaraku, tidakkah kalian takut dengan siksa yang pedih dan dahsyat ini? Jadi tadi kita sudah bahas terkait dengan surga, kemudian berikutnya terkait dengan neraka. Kemudian ini kita lanjutkan sebab-sebab masuk neraka. Perlu diketahui bahwa terdapat dua jenis sebab yang menyebabkan seseorang masuk neraka. Ya. Beberapa sebabnya diantaranya adalah sebab-sebab yang menyebabkan pelakunya tidak lagi beriman, menjadikannya kafir
seperti bernazar atau menyembelih pada selain Allah, dia menyembelih kambing, menyembelih sapi, tapi persembahkan selain Allah banyak ya, masih banyak terjadi antara kita. Mungkin dipersembahkan ke laut, mungkin menyembah kubur dan seterusnya. Itu adalah perbuatan syirik akbar yang bisa menyebabkan kita masuk ke neraka, bisa menyebabkan manusia masuk ke neraka. Syirik akbar, syirik besar. Sebagaimana kita tahu bahwa dosa syirik itu tidak diampuni dan mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka, kecuali sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah. Tapi kalau dia tidak bertobat, dia mati meninggal dalam keadaan syirik, Allah masukkan ke dalam neraka dan dia kekal selama-lamanya di neraka. Yang kedua, kufur kepada Allah. Penyebab masuk neraka adalah kufur kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, serta qadar dan qadar, dengan cara mendustakan, menentang ataupun meragukan. Jadi kita tidak lagi percaya adanya Allah, tidak percaya adanya malaikat, kitab Allah, rasul, hari akhir dan seterusnya, qadar dan qadar. Itu juga berbahaya, bisa menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, mengingkari kewajiban salah satu rukun Islam yang 5. Jadi dia tidak percaya, mungkin hanya percaya rukun Islam itu hanya 4, yang satu diingkari. Ini juga tidak bisa. Ini bisa menjadi salah satu penyebab masuknya manusia ke dalam neraka. Rukun Islam ada 5, ya kita wajib mengingkari semuanya. Tidak boleh dikurangi 1 atau dikurangi 2. Kita hanya mengimani rukun Islam hanya ada 3 misalnya, itu juga dilarang. Kemudian yang keempat, mengolok-olok, mencaci Allah, mengolok-olok agamanya Allah, mengolok-olok agama Islam atau Rasulnya, mengolok-olok Rasulullah, itu juga dilarang. Karena ini adalah sebab-sebab seseorang bisa dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang kelima, berhukum dengan selain hukum Allah, dengan keyakinan hukum tersebut lebih benar dan lebih bermanfaat atau setara dengan hukum Allah, atau meyakini bolehnya hal tersebut. Ini nggak boleh. Kalau Allah sudah tentukan hukumnya A, ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, ya kita wajib patuhi, kita wajib samit atau kita harus yakini. Itu kita tidak bisa menghukumi atau membuat hukum sendiri. Tidak mempercayai dengan hukum Allah. Makanya kita perlu belajar, perlu memahami terkait dengan hukum Allah. Kemudian yang keenam, kemunafikan, yaitu menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Akan tetapi dia menampakkan diri seolah-olah orang Muslim. Ini ada yang gitu. Jadi kemunafikan, munafik, menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Seakan-akan dia seorang Muslim, padahal dia kafir. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Kemudian jenis yang kedua adalah sebab yang menyebabkan pelakunya berhak masuk neraka, namun tidak kekal di dalamnya. Di antaranya ialah durhaka kepada orang tua. Nah, hati-hati ini jemaah, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua, karena durhaka kepada orang tua bisa menjadi sebab dimasukkan manusia ke dalam neraka. Durhaka kepada orang tua. Kemudian memutuskan silaturahmi, ini juga dilarang. Dalam Islam kita harus menjalin silaturahmi kepada keluarga, kepada saudara, kepada orang tua, kepada kakak, adik. Yang ada hubungan silaturahmi kita harus jaga. Dan kita tahu salah satu keutamaan dari silaturahmi adalah barang siapa yang menjalin tali silaturahim, maka Allah akan luaskan rezekinya dan panjangkan umurnya.
bersaksi palsu, sumpah palsu, sumpah lagi sumpahnya palsu, ini juga bahaya. Ini juga ya. Ya, jadi mungkin itu beberapa yang bisa saya sampaikan pagi ini. Ya, jadi kita cukupkan kajian kali ini. Sudah masuk waktu syukur, di mana waktu ini juga ada keutamaan yang besar. Di antaranya adalah ada amalan pahala sholat di Syirah. Ya, jadi sedikit saya ulas bahwa sholat ini disyariatkan dan memiliki pahala sama dengan pahala haji dan umroh. Jadi Allah berikan kemudahan bagi orang yang mungkin belum bisa berangkat haji, bagi seseorang yang mungkin belum bisa berangkat umroh, ada beberapa hal misalnya Allah sudah berikan amalan-amalan sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik. Ya, sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk, dalam riwayat lain disebutkan dia menetap di masjid untuk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk menetap di masjid untuk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Kemudian dia sholat 2 rakaat, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna. Ya. Ini keutamaannya sangat besar dan mudah. Artinya kita bisa lakukan setiap hari, setiap pekan. Kalau mau mendapatkan pahala haji umroh sempurna, tadi salat subuh berjamaah, kemudian duduk menetap di masjid untuk berzikir kepada Allah, baca Al-Quran misalnya. Kita kajian seperti ini, kita bacakan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, baca sedikit pagi sampai matahari terbit. Kemudian dia tidak keluar dari masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna 3 kali. Sempurna. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinilai sebagai hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Hadisnya tingkatannya hasan. Dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadis ini juga dikuatkan dengan adanya hadis yang lain dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat subuh di masjid secara berjamaah, lalu dia tetap berada di dalam masjid sampai melaksanakan sholat sunnah di waktu duha, maka pahala amalannya itu seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji atau umroh secara sempurna, insyaallah. Ya. Ini hadis riwayat Tabrani. Hadis ini dinyatakan sebagai hadis hasan dighairihi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu di atas menunjukkan besarnya keutamaan duduk menetap di tempat setelah sholat subuh berjamaah sembari berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Ya. Sholat ini dilaksanakan sesaat matahari setelah terbit dan agak naik setinggi kira-kira setinggi tombak gitu ya, atau berkisar sekitar 10 sampai 15 menit ya. Kalau waktu syukur itu kurang lebih misalnya
15 menit, 15 menit setelah waktu terbit. Kalau 5:53 ditambah 15 menit berarti sekitar jam 6. Kurang lebih jam 6:15 atau jam 6:10 itu bisa melakukan sholat syuruk, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala haji umroh sempurna